Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengaruh etika dan akhlak terhadap penggunaan teknologi internet. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Sukari dan teman saya Abdullah Fakih. Dan terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Didin Solehudin SEMM. Baik, langsung aja yang pertama. Ya, kita masuk ke SPSS untuk pengolahan data. Jadi di sini adalah data kami yang sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Lanjut, kami melakukan uji validitas terhadap data ini. Baik, kita masuk ke analisis. Lalu correlate, disparate. Nah, di sini masukin semua variabel. Bisa dilihat. Lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil uji validitas menyatakan bahwa data telah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,268. Oke, baik. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Dari sini, oke, kita masuk lagi ke analis, lalu scale, lalu reliabilitas analisis. Oke, masukkan variabel tanpa total. Masukkan semua variabel ini tanpa total. Lalu oke. Oke, hasil dari uji reliabilitas kami menyatakan bahwa data ini reliable karena nilai front base alpha lebih dari 0,60 dengan 8 pertanyaan cukup reliable. Oke, lanjut. Kita akan uji statistik deskriptif. Oke, di sini kita hapus dulu semua variabel kecuali total dari masing-masing variabel. Oke, sudah dihapus. Masuk ke analisis. Lalu deskriptif statistik. Lalu deskriptif. Oke. Lalu masukkan semua data. Lalu klik OK. Oke, di sini bisa dilihat data uji statistik deskriptif kami. Di sini untuk masing-masing variabel adalah minimumnya 11, 15, dan 19. Untuk maksimumnya yaitu 20, 25, 30 dengan standar deviasi. Oke, lanjut yang selanjutnya kita akan uji asumsi klasik. Dari data yang tadi masuk ke analisis, dari data yang tadi kita masuk ke analisis. Terus regression, lalu linear. Oke, pindahkan variabel X1 dan X2 ke independen dan variabel Y ke independen. Lalu klik di statistik dan checklist collinearity diagnosis continue. Lalu plot, masukkan Z-spread ke X dan S-rated ke Y. Checklist histogram dan normal probability plot.
Oke, ke save dan checklist unstandardized dan continue dan continue, lalu klik OK. Oke, ini dia hasil uji asumsi kronologisnya. Dan ini hasil uji histogramnya. Ya, histogram menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata 0 dengan beberapa outlier di kedua sisi. Ini adalah karakteristik umum dari distribusi normal yang menggunung. Ke uji p-plot. Nah, ini titiknya tidak mengikuti dialog diagonal berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat grafik histogram maupun grafik normal p-plot, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram mengikuti arah grafik diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Dan terlihat pada normal p-plot bahwa titik tersebut di sekitar garis diagonal yang mengarahkan dua titik grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oke. Itu kita yang selanjutnya ke uji Kolmogorov Smirnov. Oke. Di sini kita masukkan data yang tadi lalu masuk ke analisis. Terus non parametrik. Oke, lanjut legasi dialog. Lanjut satu sampel K. Nah, itu KS ya, KS. Lalu klik variabel unstandardized. Pindahkan semua kotak. Tes variabel. Iya, lalu klik OK. Iya. Bisa dilihat uji Kolmogorov hasil uji tes statistiknya adalah 0,294 dan nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,001 yang menyatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal berbeda dengan hasil sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke multipolinaritas. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,010 dan nilai PIF lebih dari 10,00, maka tidak terjadi multipolinaritas. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,010 dan nilai PIF lebih besar dari 10,00, maka terjadi multipolinaritas. Di sini bisa dilihat nilai toleransi lebih besar dari 0,010 dan nilai PIF-nya lebih kecil dari 10,00. Maka tidak terjadi multipolinaritas sehingga model regresi layak digunakan dalam melakukan pengujian. Lalu kita uji scatter plot. Oke, di sini adalah hasil uji heteroskedasisitas. Bisa dilihat bahwa titik-titik ini menyebar ke seluruh area baik di atas 0,
maupun di bawah 0, maka dapat dinyatakan bahwa titik terjadi heteroskedasivitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Oke, lanjut ke uji regresi linear berganda. Kita masuk ke data yang tadi. Nah, masuk ke analisis. Terus regression, lalu linear. Uji satu persatu variabelnya, klik unclick pada polimersi dan perluasan Z-spread dan S-rated juga menjadi programnya, dan normal probability. Continue, klik next dan uncheck unstandarized. Continue. Oke. Sudah, klik oke. Perhatikan tabel koefisien. Jika nilai T itu lebih besar T tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Dan bisa dilihat di sini nilai T3 di sini adalah 4,591. Oke, di mana itu lebih besar dari T tabel yang mana 0,271, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Bisa dilihat di sini, nilai signifikasinya adalah kurang lebih 0,001, maka dikatakan terdapat pengaruh. Habis itu masukin variabel X2. Sudah begitu. Oke, juga jangan lupa dan diperhatikan tabel ANOVA di sini. Jika nilai oke. Nah, jika nilai F itu lebih besar dari F tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Dan ini terlihat bahwa nilai F pada kedua variabel terhadap penggunaan teknologi internet lebih besar dari F tabel. Yang mana F tabel di sini yaitu 2,78 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan terdapat pengaruh etika dan akhlak terhadap penggunaan teknologi internet. Oke, yang selanjutnya lanjut ke uji korelasi. Kan, Mas Abdul. Oh, sudah, masih saya. Oke, yang tadi lanjut ke analisis. Sudah, masih kita lanjut sepertinya ini. Oke, masuk ke data yang tadi, masuk ke analisis. Oke, lanjut ke regression linear. Klik statistik dan cek klik R-square. Oke, square change. Perhatikan tabel model semakin. Oke, perhatikan tabel model binary. Di sini sudah. Di sini bisa dilihat nilai R-square di sini yaitu 487, artinya pengaruh variabel etika X1 dan akhlak X2 terhadap penggunaan teknologi internet yaitu sebesar 48,7. Oke, baik, itu yang selanjutnya silakan Mas Abdul. Mohon maaf ada sedikit koreksi. Jadi di uji kolerasi ini data kita itu menunjukkan bahwa nilai R square di sini yaitu 427.
yang artinya pengaruh variabel etika X1 dan akhlak X2 terhadap penggunaan teknologi internet. Variabel Y yaitu sebesar 48,7%. Sekian presentasi analisis data SPSS kelompok 3 dari kami. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Bang Ade. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Itu aja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu pengaruh etika dan akhlak terhadap penggunaan teknologi internet. Terima kasih untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.